Freud dalam teori psikologi kepribadian sangat substansial sekaligus kontroversial. Teori psikoanalis menjadi teori yang paling komprehensif di antara teori kepribadian lainnya. Peran penting dari ketidaksadaran beserta insting seks dan agresi yang ada dalam pengaturan tingkah laku. Sistematik Freud yang dipakai dalam mendeskripsi kepribadian menjadi tiga pokok bahasan, yakni struktur kepribadian, dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki tiga tingkat kesadaran, yakni sadar atau konsius, prasadar atau prekonsius, dan tak sadar atau unkonsius. Teori tentang konflik kejiwaan yang melibatkan ketiga unsur kesadaran itu, baru pada tahun 1923, Freud memperkenalkan tiga model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur yang lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi atau tujuannya. Yang pertama saya akan menjelaskan sadar atau konsius. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan pikiran, persepsi, dan perasaan dan ingatan, yaitu isi daerah sadar itu merupakan hasil dari proses penyaringan yang diatur oleh stimulus atau cuaca eksternal. Isi kesadaran itu hanya bertahan dalam waktu yang sangat singkat di daerah konsius dan segera tertekan ke daerah prekonsius atau unkonsius. Yang kedua, prasadar atau prekonsius atau ingatan siap adalah tingkat kesadaran yang menghubungkan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Isi prasadar berasal dari kesadaran dan ketidaksadaran. Pengalaman yang dulunya disadari tapi kemudian tidak lagi diperhatikan akan dipindahkan ke prasadar. Sebaliknya, materi dari ketidaksadaran dapat muncul ke prasadar, namun jika dianggap berbahaya oleh kesadaran, materi tersebut akan ditekan kembali ke ketidaksadaran. Materi dari prasadar bisa muncul ke kesadaran dalam bentuk simbolik seperti mimpi, lamunan, salah ucap, atau mekanisme pertahanan. Yang ketiga, ketidaksadaran atau unkonsius. Menurut Freud, bagian terdalam dari struktur kesadaran dan paling dianggap sebagai aspek paling penting dalam jiwa manusia. Freud menegaskan bahwa ketidaksadaran bukanlah konsep abstrak, melainkan kenyataan empirik yang berisi insting, impuls, dan dorongan yang dibawa sejak lahir, serta pengalaman traumatik, terutama masa kecil yang ditekan oleh kesadaran. Materi dalam ketidaksadaran cenderung bertahan lama dan mempengaruhi perilaku tanpa disadari. Yang keempat, id adalah bagian pertama dari struktur kepribadian yang ada sejak lahir, beroperasi di tingkat tidak sadar dan berfungsi untuk memenuhi insting, impuls, dan dorongan dasar. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha mengurangi tegangan dan mencapai kepuasan dengan cara refleks otomatis atau proses primer, seperti membayangkan pemenuhan kebutuhan. Id tidak membedakan antara hayalan dan kenyataan, serta tidak memiliki kemampuan untuk menilai benar atau salah. Untuk mencapai kepuasan tanpa menimbulkan masalah moral, id kemudian mengembangkan ego. Yang kelima itu ego. Ego berkembang dari id untuk membantu individu menghadapi realitas dengan prinsip realita, menunda kepuasan id hingga ditemukan cara yang realistis. Ego beroperasi sebagian besar dalam kesadaran dan bertugas memilih insting yang dipenuhi serta menentukan waktu dan cara pemuasan yang aman. Ego juga mengakomodasi tuntutan moral superego meskipun bergantung pada energi. Yang keenam itu ada superego. Superego adalah bagian dari kepribadian yang berfungsi sebagai kekuatan moral dan etik, beroperasi dengan prinsip yang idealistik yang bertahan dan dengan prinsip kepuasan id dan prinsip realistik ego. Superego mengontrol perilaku dengan menuntut kesempurnaan dan menghukum kesalahan. Fungsi utamanya meliputi mendorong ego untuk mengejar tujuan moral, menahan impuls id yang bertentangan dengan norma sosial, dan mengejar kesempurnaan. Konflik antara id, ego, dan superego dapat menimbulkan perilaku abnormal. Selanjutnya saya akan membahas dinamika kepribadian. Insting sebagai energi psikis. Menurut Freud mengemukakan bahwa manusia menggunakan energi fisik dan ditransformasikan melalui id, serta insting merupakan perwujudan berfungsi sebagai psikologis dari kebutuhan tubuh dan berfungsi sebagai sumber energi psikis yang mendorong perilaku. Insting yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, sumber insting, yaitu kebutuhan tubuh yang harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan seperti rasa lapar. Yang kedua ada tujuan insting, yaitu mengembalikan keseimbangan tubuh misalnya dengan makan untuk mengatasi lapar. Yang ketiga ada objek insting. Hal yang ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bisa dirubah seiring waktu atau displacement, seperti insting yang keibuan yang dialihkan ke merawat anak terlantar. Daya dorong insting yaitu intensitas yang bervariasi bergantung pada urgensi kebutuhan. Yang kedua itu ada jenis-jenis insting. Yang pertama atau poin A itu insting hidup dan insting seks. Menurut Freud membagi insting manusia menjadi insting hidup atau eros dan insting mati atau thanatos. Eros meliputi dorongan untuk bertahan hidup dan bereproduksi seperti lapar, haus, dan seks. Bagi Freud, bukan hanya soal kenikmatan seksual, tapi juga berkaitan dengan kepuasan dari zona erogen tubuh. Pada bayi, libido pada diri sendiri atau narkasisme primer, lalu beralihlah ke objek eksternal atau libido objek
Seiring bertambahnya usia pada pubertas, narkisisme sekunder bisa muncul. Cinta pertama kali ditunjukkan pada ibu, kemudian berkembang menjadi cinta non-seksual. Freud menghubungkan narkisisme dengan cinta. Keduanya melibatkan perhatian pada diri sendiri, insting hidup dan mati, bisa bersinggung menimbulkan halaja sadisme dan masokisme. Yang poin B itu ada insting mati. Menurut Freud berfungsi secara tersembunyi, berbeda dengan insting hidup. Tujuan utama kehidupan menurut Freud adalah kematian. Selanjutnya di bagian yang ketiga itu ada dinamika kepribadian. Meski Freud tidak dapat menjelaskan sumber fisik dari insting ini, dorongan agresif sebagai turunan utama insting mati mendorong individu untuk merusak diri. Namun agresif ini lebih sering disalurkan agar seseorang tidak bunuh diri untuk bertahan hidup. Insting hidup melawan insting mati dengan mengarahkan energi agresifnya keluar, seperti kepada orang lain. Sebagian energi ini bisa ditersalurkan dalam kegiatan sosial yang diterima, seperti olahraga atau penegakan hukum. Terkadang agresif juga disalurkan dalam bentuk ekspresi yang lebih lemah, seperti menyiksa diri dengan pekerjaan berlebihan atau perasaan rendah diri. Perkembangan kepribadian menurut Freud adalah teoritis pertama yang menekankan bahwa pentingnya masa bayi dan awal anak-anak dalam pembentukan kepribadian. Ia percaya bahwa struktur dasar kepribadian terbentuk pada usia 5 tahun dan perkembangan setelahnya hanya merupakan elaborasi dari struktur dasar tersebut. Meskipun jarang meneliti anak secara langsung, Freud mengembangkan teorinya berdasarkan analisis pasien dewasa dengan menggali pengalaman masa kecil. Freud membagi 3 tahap kepribadian. Yang pertama ada infantil dari 0 sampai 1 tahun, yang kedua ada tahap laten dari 5 sampai 12 tahun, yang ketiga tahap genital dari lebih dari 12 tahun. Yang pertama itu ada fase oral dari 0 sampai 1 tahun, yaitu adalah tahap perkembangan psikososial di mana mulut menjadi pusat kepuasan dan menjadi kenikmatan bagi bayi melalui aktivitas seperti makan, minum, menggigit, dan menelan. Kepuasan berlebihan atau kekurangan dalam fase ini dapat mempengaruhi kepribadian di masa dewasa. Jika terjadi fiksasi karena kepuasan berlebihan, individu cenderung mengumpulkan pengetahuan atau harta atau mudah ditipu. Sebaliknya, ketidakpuasan dapat membuat seseorang tamak atau tidak pernah puas. Selain itu, fiksasi pada fase ini juga bisa menyebabkan perilaku agresif secara verbal, seperti suka berdebat atau suka bersikap sarkastik pada fase ini. Bayi juga mengembangkan perasaan ketergantungan terhadap ibu yang menciptakan dasar bagi perasaan ketergantungan ini di kemudian hari, serta saat seseorang merasa cemas atau tidak aman. Yang kedua itu fase anal, rentang usia 1 atau 0 sampai 2 atau 3:0. Pada fase ini, fokus utama aktivitas tubuh adalah pengeluaran tinja yang membantu mengurangi ketidaknyamanan akibat penumpukan sisa makanan. Toilet training mengajarkan anak untuk menunda pemenuhan kebutuhan fisik terkait tekanan pada anus. Freud berpendapat bahwa toilet training mengajarkan anak untuk menyeimbangkan kebutuhan id dan superego. Id berkaitan dengan kepuasan fisik, sementara superego mengatur perilaku sosial. Metode pengajaran orang tua sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Jika seorang tua terlalu keras, anak dapat menahan buang air keras yang dapat berkembang menjadi perilaku keras kepala atau sekikir. Sebaliknya, tanpa toilet training yang tepat, anak dapat menunjukkan perilaku tidak teratur atau destruktif. Namun dengan pendekatan penuh kasih dan pujian saat anak buang air besar, anak akan memahami pentingnya proses ini yang nantinya dapat mendukung kreativitas dan produktivitas. Yang ketiga ada fase valis, rentan usia dari 3:0 atau sampai 5 atau 6:0. Pada fase ini, alat kelamin menjadi sumber utama kenikmatan dan anak mulai menunjukkan ketertarikan seksual terhadap orang tua mereka. Perkembangan utama adalah munculnya kompleks Oedipus pada anak laki-laki dan kompleks Elektra pada anak perempuan. Pada anak laki-laki, kompleks Oedipus terjadi ketika anak mengembangkan ketertarikan seksual terhadap ibu dan merasa permusuhan terhadap ayah. Anak laki-laki ingin menggantikan posisi ayah dan mendapatkan perhatian ibu. Ini menyebabkan kecemasan kastrasi, yakni ketakutan bahwa ayah akan mengalahkan mereka secara fisik. Kecemasan ini mendorong anak untuk mengidentifikasi dirinya dengan ayahnya, yang membawa beberapa manfaat: kepuasan emosional dan seksual tidak langsung, perubahan perasaan erotik terhadap ibu menjadi kasih sayang, serta perkembangan superego melalui identifikasi dengan ayah. Ada anak perempuan, kompleks Oedipus muncul saat mereka menyadari perbedaan kelamin dan merasa kecewa atau marah terhadap ibu. Mereka kemudian mengalihkan cinta kepada ayah, namun perasaan ini sering disertai dengan rasa iri terhadap alat kelamin laki-laki. Berbeda dengan laki-laki, kompleks Oedipus pada perempuan tidak ditekan sepenuhnya dan proses pengukuran kompleks ini berlangsung lebih lambat, membuat superego perempuan lebih fleksibel dan kurang kuat dibandingkan dengan laki-laki. Yang keempat ada fase latin atau latensi, rentan usia itu dari 5/6 berbanding 0 sampai 12 atau 13/0.
dari usia 5 atau 6 tahun sampai remaja akan mengalami peradaan impuls seksual, disebut periode laten. Menurut Freud, penurunan minat seksual itu akibat dari tidak adanya daerah erogen baru yang dimunculkan oleh perkembangan biologis. Jadi fase laten lebih sebagai fenomena biologis alih-alih bagian dari pengembangan psikoseksual. Pada fase laten ini anak mengembangkan kemampuan sublimasi, yakni mengganti kepuasan libido dengan kepuasan seksual, khususnya bidang intelektual, atletik, keterampilan, dan hubungan antara teman sebaya. Fase laten juga ditandai dengan percepatan pembentukan superego. Orang tua bekerja sama dengan anak berusaha merepres impuls seks agar energi dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk sublimasi dan pembentukan superego. Anak menjadi lebih mudah mempelajari sesuatu dibandingkan dengan masa sebelum dan sesudahnya atau masa pubertas. Fase genital rentan usia 12-13 tahun. Di fase dewasa, fase ini dimulai dengan perubahan biokimia dan biofisiologis dalam diri remaja. Sistem endokrin memproduksi hormon-hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder, baik itu suara, rambut, buah dada, dan lain-lain. Dan pertumbuhan tanda-tanda seksual primer, impuls pregenital bangun kembali dan membawa aktivitas dinamis yang harus diadaptasi untuk mencapai perkembangan kepribadian yang stabil pada fase falis. Kateksis genital mempunyai sifat narkistik. Individu mempunyai kepuasan dari perangsangan dan manipulasi tubuhnya sendiri, dan orang lain diinginkan hanya karena memberikan bentuk-bentuk tambahan dari kenikmatan jasmanilah. Pada fase genital, impuls seksual mulai diarahkan pada objek di luar diri, seperti beradaptasi dalam kegiatan sosial, merencanakan karir, menjalin hubungan cinta heteroseksual, menikah, dan membentuk keluarga. Ini menandai peralihan dari masa kanak-kanak yang narsistik menuju kedewasaan yang lebih berorientasi sosial, realis, dan altruistik. Fase ini berlanjut sepanjang hidup dengan puncak perkembangan seksual terjadi ketika seseorang mencapai kedewasaan psikologis. Pada titik ini, seseorang dapat merasakan kepuasan seksual dalam hubungan cinta heteroseksual tanpa rasa bersalah, serta mengelola tanggung jawab seksual dan sosial. Kontrol terhadap impuls genital membebaskan energi psikologis yang sebelumnya digunakan untuk mengatasi konflik antara id, ego, dan superego, yang kini dialihkan untuk menghadapi tantangan kehidupan dewasa seperti bekerja, menuntut kepuasan, dan menjadi bertanggung jawab. Beberapa karakteristik perilaku dewasa yang matang menurut Freud termaksud: yang pertama, menunda kepuasan atau menunda pemuasan turunan seksual untuk mencari kepuasan yang lebih besar di masa depan. Yang kedua, tanggung jawab, kontrol diri yang efektif dengan superego berfungsi penuh tanpa bantuan penguasaan eksternal. Yang ketiga, ada pemikiran atau sublimasi, mengalihkan kepuasan seksual ke dalam bidang seni, budaya, atau keindahan. Yang keempat, identifikasi, terlibat dalam tujuan kelompok, organisasi sosial, politik, dan kehidupan sosial. Ruben Carl Gustav Jung awalnya mempelajari Sigmund Freud, namun kemudian mengembangkan pandangan yang berbeda. Tiga pandangan utama yang meliputi: yang pertama, pandangan terhadap seksualitas. Jung menolak bahwa seksualitas adalah pusat dari perilaku manusia. Yang kedua, tujuan hidup. Jung berpendapat bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh pandangan tentang masa depan dan aspirasi, bukan hanya masa lalu seperti yang diajukan Freud. Yang ketiga, teori kepribadian. Jung mengembangkan teori bahwa kepribadian manusia dipengaruhi oleh warisan ras dan pengalaman yang kolektif manusia yang turun-temurun. Itu kesadaran dan ego. Ego adalah organisasi kesadaran yang membantu manusia menyerap pengalaman yang dapat diterima dalam kesadaran. Yang kedua, tak sadar atau tidak sadar pribadi, atau yang kita kenal dengan personal unconscious, berisi pengalaman yang ditekan atau terlupakan. Yang ketiga itu tak sadar kolektif atau kolektif unconscious. Konsep paling kontroversial Jung yaitu sistem psikis yang diwariskan melalui evolusi dan berisi ingatan laten manusia dari leluhur. Yang keempat adalah arketip atau arketip adalah gambaran primordial yang muncul dalam pikiran manusia yang mencerminkan pengalaman universal. Jung mengidentifikasi berbagai arketip penting dalam kepribadian seperti persona, anima atau animus. Yang ketiga, shadow, atau yang keempat, self. Ini adalah simbolisasi atau symbolizations. Simbol adalah tanda yang mewakili sesuatu yang tidak tampak seperti arketip. Dalam tata sadar kolektif, simbol beroperasi dalam dua cara: retrospektif atau mengungkapkan impuls dengan tidak terpenuh. Yang keenam ada sikap dan fungsi atau attitude dan function, yaitu kepribadian manusia beroperasi di tingkat sadar dan tak sadar. Dua aspek berfungsi di kedua tingkat tersebut adalah sikap introversi dan ekstraversi. Dalam fungsi, yaitu berpikir, merasakan, mengindra, dan berekspresi. Sikap introversi biasanya salah satu sikap lebih banyak dominan dan dengan yang lainnya berada di tak sadar. Yang terakhir itu ada fungsi berpikir untuk mencari hubungan antara ide untuk memahami dunia. Selanjutnya ada perasaan, yaitu untuk mengevaluasi ide berdasarkan perasaan positif atau negatif. Yang berikut ada penginderaan, mengenalkan indera untuk mendapat informasi konkret. Yang berikut ada intuisi, memperoleh kebenaran tentang fakta konkret. Lebih daripada perasaan tak sadar, setiap orang memiliki fungsi keempat ini. Menurut Jung, gabungan antara sikap sampai fungsi.
Jung menggabungkan sikap introversi sampai ekstraversi dengan fungsi berpikir, perasaan, pendengaran, intuisi untuk menggambarkan delapan tipe kepribadian. Yang pertama, ekstraversi berpikir, ekstraversi perasaan, ekstraversi pendengaran, ekstraversi intuisi, dan ekstraversi berpikir dan ekstraversi perasaan. Selanjutnya saya akan membahas dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian adalah interaksi kompleks antara berbagai aspek kepribadian yang sulit diformulasikan secara sederhana. Jung mendekati hal ini dengan prinsip-prinsip interaksi dan tujuan pengaturan energi psikis. Interaksi antar struktur kepribadian, yang pertama itu ada prinsip oposisi, yaitu berbagai elemen kepribadian sering saling bertentangan, seperti ego versus bayangan, introversi versus ekstraversi, berpikir versus perasaan, dan animus versus ego. Dan berikut ada prinsip kompensasi untuk mencegah neurotik. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara kesadaran dan tidak kesadaran. Fungsi yang dominan dalam kesadaran sering dikompensasi oleh elemen yang direpresi dalam kesadaran. Prinsip penggabungan atau sintetis. Yang berikut ada prinsip penggabungan sintetis. Kepribadian berusaha untuk menyatukan berbagai pertentangan guna mencapai keseimbangan dan integrasi. Yang kedua, energi psikis. Poin A ada fungsi energi. Kepribadian untuk membantu energi. Untuk poin B itu nilai psikis, untuk mengukur seberapa banyak energi psikis yang datang dalam suatu ide. Poin C ada kesamaan atau equivalence dan keseimbangan atau entropi. Yang berikut ada energi psikis mengikuti prinsip termodinamika. Yang pertama itu ada prinsip ekuivalen. Energi psikis selalu tetap distribusinya berubah. Jika energi pada satu elemen berkurang, energi pada elemen lainnya meningkat. Yang kedua ada prinsip entropi. Energi psikis cenderung menuju keseimbangan. Jika dua elemen psikis memiliki kekuatan yang berbeda, energi yang lebih besar akan mengalir ke yang lebih kecil mencapai keseimbangan. Yang poin D itu ada tujuan penggunaan energi psikis digunakan untuk dua tujuan utama. Yang pertama itu untuk memelihara kehidupan dan mengembangkan aktivitas kultural serta spiritual. Penggunaan energi ini melibatkan dua gerakan. Yang pertama itu progresif, yaitu gerakan maju untuk penyesuaian ego dengan tuntutan lingkungan dan kebutuhan tak sadar. Yang kedua itu regresi, gerakan mundur akibat frustasi, di mana energi dipusatkan tak sadar namun bisa mengungkapkan pengetahuan atau archetyp dalam mimpi. Perkembangan kepribadian atau sinkronitas. Yang pertama itu ada mekanistik atau propulsif dan sinkronitas. Perkembangan kepribadian menurut Jung melibatkan prinsip sinkronitas, yaitu adanya hubungan antara peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa adanya hubungan jelas sebab akibat yang jelas. Yang kedua ada individuasi dan transendensi. Tujuan hidup manusia dalam mencapai kesempurnaan diri melalui realisasi diri yang hanya dapat tercapai setelah usia di pertengahan. Ini melibatkan integrasi kutub-kutub berseberangan dalam diri. Dan berikut saya menjelaskan teori kepribadian Alfred. Insting sebagai energi psikis atau Alfred dari Alfred Adler itu yang awalnya tergabung dengan masyarakat psikanalisis, Wiener di bawah Freud. Kemudian misalkan diri untuk mengembangkan teorinya. Perbedaan utama antara teori Adler dan Freud adalah yang pertama itu ada Adler menekankan bahwa masalah hidup bersifat sosial bukan seksual. Manusia dimotivasi oleh dorongan sosial untuk berhubungan dengan orang lain. Yang kedua ada Adler melihat kepribadian lebih sebagai hasil dari ego kreatif yang aktif dalam menginterpretasi pengalaman dan menciptakan pengalaman baru. Yang ketiga adalah Adler menekankan keunikan pribadi dan pentingnya minat sosial dalam perkembangan individu. Yang keempat, ia berfokus pada kesadaran sebagai pusat kepribadian bukan ketidaksadaan. Yang kelima, Adler berfokus pada perubahan kehidupan yang dinamis, bukan kerangka atau perkembangan statis. Perjuangan menjadi sukses atau superioritas. Adler percaya bahwa kehidupan manusia dimotivasi oleh perjuangan untuk mengatasi perasaan inferior untuk mencapai superioritas. B. Pengamatan subjektif perceptions. Tujuan final yang fiktif dalam teori Adler bersifat subjektif, artinya individu menetapkan tujuan berdasarkan pandangan pribadi mereka, bukan kenyataan objektifnya. Poin C ada kesatuan kepribadian. Adler menekankan bahwa setiap individu adalah unik dan kepribadiannya tidak dapat dipisahkan yang tercermin dalam teori psikologi individu. D itu minat sosial. Minat sosial mencerminkan perasaan kesatuan dengan kemanusiaan yang terkendalikan pada komunitas. E. Gaya hidup, style of life. Gaya hidup menurut Adler adalah cara yang unik setiap individu dalam mencapai tujuan hidupnya. Setiap orang memiliki tujuan yang dipengaruhi oleh perasaan inferioritas. F. Kekuatan kreatif diri atau self kreatif adalah konsep utama dalam teori Adler tentang kepribadian. Ini adalah kekuatan yang memungkinkan individu untuk mengelola bahan-bahan yang diberikan oleh keturunan dan lingkungan dan mengubahnya menjadi kepribadian yang unik, dinamis, dan subjektif. G. Perkembangan abnormal dan kecenderungan pengamanan minat sosial yang tidak berkembang
dapat menjadi faktor utama dalam masalah maladjustment atau penyimpangan. A. Kecenderungan pengamatan atau self-guarding atau pendidikan neurotik menciptakan mekanisme pengamanan untuk melindungi harga diri mereka. Tiga kecenderungan pengamanan yang umum ditemukan pada pendidikan neurotik adalah sesalan atau excuse, penggunaan alasan untuk menghindari tanggung jawab dan melindungi harga diri, misalnya ya saya ingin kuliah tapi anak saya membutuhkan perhatian lebih, atau jika saya tidak punya hambatan fisik saya bisa lebih sukses. Yang kedua itu agresi. Pendidikan neurotik sering menggunakan agresi untuk melindungi harga diri mereka dengan cara apapun itu juga. Yang ketiga itu ada depresiasi, merendahkan orang lain untuk merasa lebih superior. Yang keempat itu ada akuisisi, menyalahkan orang lain atas kegagalan yang mereka alami. Yang kelima itu ada menarik diri atau withdrawal. Individu menarik diri dari kesulitan untuk melindungi harga diri mereka. Bentuk-bentuknya termaksud yang pertama itu ada mundur atau moving backward, atau kembali ke tahap awal, perkembangan yang lebih awal untuk menghindari kecemasan. Diam di tempat atau standing still, tidak bergerak maju atau menghindari tanggung jawab untuk menghindari kegagalan. Yang ketiga ada ragu-ragu atau hesitating, mengulur waktu atau menunda masalah untuk menghindari keputusan yang sulit. Berikut ada membangun penghalang atau construction obstacles, atau menghayal penghalang atau hambatan untuk melindungi harga diri. Selanjutnya saya akan membahas teori kepribadian dari Erikson. Erikson memberi jiwa baru ke dalam teori psikoanalisis dengan memberi perhatian yang lebih kepada ego daripada id dan superego. Dia masih tetap menghargai diri Freud, namun menemukan diri khususnya dalam hubungannya dengan tahap perkembangan dan peran sosial terhadap pembentukan ego. Struktur kepribadian ego itu ada ego kreatif. Erikson menggambarkan adanya sejumlah kualitas yang dimiliki ego yang tidak ada pada psikoanalisis Freud. Yang menjelaskan perkembangan kepribadian. Yang pertama itu prinsip epigenetik. Erikson meminjam istilah ini dari embriologi, yang berarti perkembangan ego mengikuti tahap-tahap tertentu. Yang kedua, konflik psikososial. Setiap tahap perkembangan membawa konflik sosial khas yang harus diselesaikan secara positif. Yang berikut ada ritualisasi dan ritualisme. Pola interaksi yang terjadi selama perkembangan disebut ritualisasi, yang berfungsi untuk membantu individu berinteraksi secara efektif dalam masyarakat. Yang berikut ada fase anak-anak dari 0 sampai 1 tahun. Di dalamnya itu ada beberapa aspek. Yang pertama itu aspek psikoseksual. Pada fase ini bayi mengalami sensori oral, yang berarti mereka memperoleh informasi melalui indera, terutama melalui mulut dan juga melalui indera lain. Yang kedua, krisis psikososial. Konflik antara kepercayaan dan kecurigaan terjadi pada tahun pertama kehidupan itu. Berikut ada fase anak-anak 1 sampai 3 tahun. Aspek psikososial, pada usia ini anak belajar mengatur tubuhnya termasuk fungsi tubuh seperti refleksi dan urinasi, serta keterampilan motor lainnya, atau berjalan, memegang, melempar. Tindakan ini berhubungan dengan fenomena motor. Berikut ada krisis psikososial, otonomi versus malu dan ragu. Anak mulai belajar tentang kontrol diri dan batasan yang menemukan rasa otonomi, atau sebaliknya rasa malu jika gagal. Yang berikut ada virtue atau keberanian. Anak belajar untuk mengambil keputusan dan mengembangkan rasa tanggung jawab. Yang berikut ada ritualisasi atau bijaksana versus legaisme. Proses belajar tentang aturan dan perilaku yang adil. Usia bermain itu dari 3 sampai 6 tahun. Yang berikut usia sekolah itu dari 6 sampai 12 tahun. Untuk penjelasannya itu dapat dilihat dari slide. Yang berikut ada tahap adolescence dari 12 tahun hingga 20 tahun. Yang berikut ada pada tahap dewasa awal itu dari 20 sampai 30 tahun. Berikut ada tahap dewasa itu dari 30 sampai 65 tahun. Sekiranya dari penjelasan ini, untuk lebih lengkapnya bisa dibaca di PPT yang ada di samping saya. Terima kasih.